Selamat datang di ruang Karena semua mulai dari sini. Bersama aku Maul, aku Karin, Aku Zaki. Aku Febri. kita berempat mau ngajak teman-teman semua untuk mundur sebentar ke masa lalu untuk bahas hal-hal yang seru. Tenang aja guys, pembahasan kita gak seberat buku paket kok. Enjoy! Halo guys. Hai. Halo. Kenapa gak boleh duduk di bantal tau? Kamu itu mau didudukin bantal? Iya biar tinggi. Tinggiin kursinya. Emang kenapa nggak boleh? Ih, kamu gak tahu emang? Pamali. Pamali? Emang pamali apaan? Pamali? Gua baru denger sih pamali. Pamali itu kayak apa ya? Kayak larangan orang tua zaman dulu gitu. Nah kalau dudukin bantal katanya tuh, Ada mitosnya. iya apa nih? Ada pamalinya. Ya. Pamali? Iya, pamali. Emang apa pamalinya kalau misalnya duduk di atas bantal? Kalau duduk di bantal tuh katanya nanti dapat sial. Pamali. Oh, aku baru denger deh. Terus emang sefatal itukah pamali? Sebenarnya pamali itu akal-akalan orang zaman dulu aja nggak sih? Ya, apalagi di Sunda ya. Intinya kalau pamali itu kayak jangan dilakuin kalau kamu gak mau sial. Iya. Oh, Tapi sebenarnya ya itu akal-akalan orang zaman dulu buat ngehindarin kita dari sesuatu yang sebenarnya Tidak logis diinginkan. aja sih. Iya. Kayak gitu. Kalau gak boleh duduk di bantal, bantal kan buat kepala. Sebenarnya. Sebenarnya gitu doang. Iya sih. Ininya alasan make sense-nya ya. Iya. Iya sih. Nah, jadi tadi kan banyak list larangan-larangannya dari nenek. Nah, jadi kenapa itu tuh ada list larangan itu? Jadi sebenarnya tuh zaman dulu tuh nenek moyang tuh susah ngejelasin secara logisnya ke anak cucunya, mungkin ke anak-anaknya, mungkin dibikinlah bahasa teknis kayak gitu pamali sih. Oh, jadi pamali itu sebenarnya shortcut. Iya, kalau yang sekarang Iya. bilang shortcut gitulah. Ya biar lebih nurut dan lebih ngerti gitu. Kayak- Meskipun zaman dulu kayaknya nggak terlalu dijelasin hal logisnya tuh apa gitu. Kayak cuma misal kayak tadi gak boleh duduk di atas bantal, nanti kena sial. Udah gitu doang gitu. Nah, mungkin mereka tuh mempercayai hal itu. Lebih baik gitu ya daripada mereka ceramah 2 jam. Iya. gitu, Dan kayak bener. ngejelasin hal yang lebih logis kan lebih panjang ya, Iya. lebih susah gitu. Jadi mereka pakai shortcut pamali ini. Oh. Apalagi mungkin anak kecil dulu kayak dibilang kayak jangan makan sambil tidur, nanti jadi ular. Pasti langsung nurut Lebih kan? takut jadi ular daripada kayak nanti keselak. Iya, Nah, iya. anak kecil kan biasanya sebelum keselak beneran nggak akan diturutin tuh. Iya, Jadi kayak, iya, ngerti. tapi kalau dibilangin nanti jadi ular, Kayak langsung. Kayak zaman dulu doang sih. Sekarang juga kalau dibilangin Tapi Kalau- iya sih, tapi make sense-nya enggak ya? maksudnya Apa? ya. Maksudnya iya. Logisnya. Maksudnya kayak ya jangan makan sambil tidur nanti jadi Jadi ular. ular. Kan maksudnya kita yang mikir sekarang nggak kayak mungkin. Siapa dua yang makan sambil tidur ya? Ada. 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 Ada orang Misal mager. anak kecil kayak Oh, enggak yang tiduran bener kan? ya mungkin Oh yang nyemil, nggak gitu tiduran nggak- maksudnya tiduran. nggak harus makan berat gak sih, kayak Iya, nyemil makan gitu nggak boleh doang. sebenarnya. Sebenarnya buat kesehatan badan itu gak baik kan sebenarnya. Iya. iya sih benar. Dan kayaknya Gen Z itu generasi terakhir yang takut sama pamali. Karena kayak Gen Alpha kayaknya sekarang udah punya jawaban-jawaban lebih absurd kalau kita bilang pamali gitu. Iya sih benar. Terus juga kayaknya maksudnya aku sendiri gitu sebagai Gen Z akan lebih nyari jawaban yang make sense sih ketika dibilang pamali gitu, kayak tadi jadi ular gitu, kayak kira misalnya jadi ular gitu atau kayak gimana. Soalnya sekarang tuh lebih gampang dijelaskan secara logika aja ya. Iya. Apa sih Gen Z tuh punya pikirannya Iya. sendiri gitu kan? Tapi aku mau nyiptain pamali buat Gen Alpha sih. Ayo kamu sahur, kalau nggak sahur nanti dikejar tung sahur. Mereka takut ya Takut sama anomali, mereka takut. Gen Alpha. Tapi kalian dulu percaya pamali gak? Ya, Apa sebenarnya pamali yang paling takut? dulu kan masih kecil ya. Iya. Aku sih percaya aja dulu. Aku paling takutnya soal jangan bercermin waktu gelap. Kalau pamalinya apa pamalinya? Pamalinya nanti kita tuh si dalam cerminnya tuh gak bakal ngikutin gerakan kita. Jadi dia bakal diem gitu. Itu di film aku pernah lihat pamali yang bercermin dalam gelap itu. Padahal sebenarnya logisnya adalah
Nggak kelihatan. Apa itu Kita bukan siapa. malam-malam ya? Iya, Sekarang lampu zaman Maksudnya- dulu itu kan nggak kayak sekarang. Iya, Iya. ngaca dalam keadaan gelap. Apa yang mau kalian lihat? Iya. Nah, dan biasanya pamali-pamali itu terbentuknya sesuai sama kondisi Zaman zaman saat dulu. itu. Iya, kayak ada pamali gak boleh potong kuku malam-malam. Itu pamalinya kenapa ya? Ya nanti kamu kan gelap nih Enggak, kalau pamalinya, Oh. bukan logisnya. Aku tuh selalu Nah, dibilangin itu kayak rezeki gitu. nggak sih? Enggak setan. Manggil setan. Kalau enggak Masalah. sama itu pas dengar tuh umurnya lebih pendek gitu, pendekin Oh. umur. Oh ya kalau Beda-beda Iya, ya, bener. daerahnya. Iya, beda-beda pengertiannya ya. Iya. Kalau aku misalnya sih kalau dibilang pamali gitu gak pernah dijelasin kenapa, cuma pamali gitu Iya, doang. Iya, kadang tuh kayak gitu Oh, doang. ngikutin ya. Iya, Maksudnya, nah potong kuku itu kan logisnya adalah dulu kan lampunya masih pakai yang lampu minyak tanah gitu, ketembak gitu. Jadi kayak gelap, takutnya luka atau gimana. Iya, Gitu dong. Jadi menyesuaikan sama kondisi zaman dulu juga. tapi aku waktu itu pernah dengar juga ada pamali menyapu malam hari katanya gitu. Ya, Iya, katanya buang rezeki katanya. Buang rezeki. Iya. Tapi kalau misalnya alasan make sense apa? ya malam-malam, Aku menurut aku ya malam-malam mah tidur istirahat, jangan nyapu. Oh iya juga sih. terus ada lagi maksudnya logisnya ya. Kan kalau zaman dulu kan lampu ya tadi kata Karin lampu zaman dulu tuh pakai minyak tanah gitu kan. Iya. Nah jadi nggak terlalu kelihatan gitu dibanding zaman sekarang. Nah takutnya ada perhiasan atau barang berharga yang ikut kesapu, Oh. jadi membuang rezeki gitu. Iya, kan. jadi sebenarnya Sebenarnya bisa rezeki juga ya. itu Iya. rezeki yang udah ada malah kebuang gitu. Iya. Oh gitu. Oke ngerti. tapi akhirnya ke bawah sampai meskipun sekarang kayak aku pas kecil kan itu lampunya teknologi lampunya udah bagus gitu, tetap ada kayak nanti buang rezeki, tetap ke bawah jadi kayak budaya ya. Iya ya jadinya ya. Iya. Kali, Tapi itu nanti di stop di Gen Z. Gen Z ke Gen Alpha. Tapi mungkin sekarang orang nyapu malam tuh udah sering kayaknya. Iya Iya. Apalagi ada acara malam-malam Iya, cuman beres-beres selesainya malam. beres-beres gitu kan. Iya. Ya kan nggak pemali tuh. Itu ada. Itu kan penyapu buat ini. Tapi gini. Buat Tapi perayaan kadang rezeki. ada beberapa orang yang mereka itu ngelawan pamali, tapi ternyata dikasih faktanya, dikasih Kejadian Kejadian si dari pamalinya. Iya, justru dikasih kejadian dari pemalinya. Ada juga kan yang kayak gitu. Jadi maksudnya beberapa kali aku pernah dengar cerita orangnya gitu, terus pas iya soalnya aku pernah kejadian, maksudnya orang yang pernah mengalaminya itu cerita langsung ke aku gitu kan. Jadi sebenarnya aku juga kadang kayak percaya nggak percaya gitu kan ya. Tapi teman-teman gimana sih, kalian percaya nggak sih sama pamali? Kata hari Nah, ini. aku tuh sama satu lagi tuh, aku tuh pernah dengar nih, satu kadang orang tua tuh sering bilang tuh, kan kita tuh anak muda tuh, Ya. suka siul gitu ya. Nah, Oh iya. Nah, Siul tapi malam. kadang tuh sering dikasih tahu, jangan siul dong, itu tuh manggil setan gitu-gitu. Tapi sebenarnya itu tuh kenapa sih? Alasan make sense-nya gitu ya. Alasan message-nya biasanya tuh spesifik itu loh, kayak gak boleh siul malam-malam ya berisik Maghrib, gitu. Iya sih, iya juga ya. Iya. Malam-malam kan waktunya tidur ya. Iya. Nah, kebanyakan tuh gak boleh ngapain malam-malam gitu. Ya, bisa. Sebenarnya ya karena menyesuaikan malam tuh waktunya istirahat gitu, Iya. jangan berkegiatan Ada gitu. orang yang keganggu ya. Iya. kan? Gak boleh mandi malam-malam pamali. Ya berisik orang mandi kan gejebur gitu. Itu kalau Itu dia- lama banget. Iya, lama banget ya. Tapi kalau misalnya itu kan tadi pamalinya ada apa ya? Ada sebutan pamalinya itu kayak nonton jodoh itu berarti Sunda kan. Iya. Tapi ada pamali juga nggak sih di berbagai daerah? Nah, di Kalimantan gimana tuh? Nah, Pamalinya kebetulan sama aja nggak? saya tuh dari Kalimantan, tapi kalau pemali-pemali yang kayak tadi mah ada aja sih. Di sana tuh juga masih dipercayai gitu. Tapi disebutnya pamali. Disebutnya juga pamali gitu. Oh. Lebih ke di sana tuh ada bahasa daerahnya ya. Kalau pamali itu kayak apa ya? Itu kayak ngelanggar omongan orang tua gitu lah. Pemali itu dianggap omongan orang tua yang harus dipercayai sama kita gitu sebenarnya sih. Soalnya itu turun menurun dari nenek moyang misalnya diturunin gitu sih. Budayanya udah iya. Sebenarnya secara makna sama ya. Iya. Tapi lebih ke mungkin nyebutinnya lebih itu ngelanggarin omong orang tua gitu sih. Oh, beda dari bahasanya ya. Dari apa? Iya, dari bahasa. Solusinya lebih simpel lah mungkin itu pemali gitu. Iya, ya. Kalau di sana harus dijelasin. Iya. Itu kamu melanggar omongan orang tua kayak gitu.
Kebelakang orang tua. Panjang banget ya. Nah, uniknya di tiap daerah tuh punya versinya sendiri gitu. Misal kalau di Sunda kan ada yang nggak boleh makan di piring yang numpuk dua gitu. Nanti dipoligami. Aku baru dengar tuh. Iya, aku juga baru dengar. Unik kan, kayak piring aja bisa memperetak hubungan tetangga, rumah tangga gitu. Typo. Tapi itu tuh kalau di aku bukan piring yang ditumpuk dua gitu, tapi piringnya diangkat gitu. Jadi makanya bukan. piring Oh, iya nggak boleh piringnya kayak itu gitu. tuh nggak boleh. Kalimantan itu. Iya, itu Justru di kalau kita Kalimantan. harus dideketin ya? Iya. Nah, itu tuh kayak maksudnya nggak sopan Iya, gitu lah, iya. dia diangkat gitu. Gawe gini. Ya enggak dong, kan tangannya yang masuk. Oh, Enggak iya. dong. Nah, bukan piringnya yang ditumpuk dua sih, tapi artinya juga sama di poligami atau diselingkuhin gitu atau Oh, iya. makanannya retak gitu sih. Jadi yang benar yang mana? Coba kalian vote guys. Maksudnya makanya tiap daerah beda-beda. Iya. Padahal kan maksudnya biar nggak numpuk aja kan cuciannya, maksudnya ditumpuk. Terus kayak kalau misalkan ditumpuk kayak takut jatuh gitu nggak sih? Iya, Kayak bener. licin. Iya sih, apalagi piring ya. Manner juga gak sih? Kesopanan gitu. Iya. Apalagi kalau kita lagi namu terus malu gak sih kita? Tuh kan, jadi banyak banget kan sebenarnya Gen Z Iya. tuh udah punya alasan yang masuk akal gitu loh, yang akan merubah mindset tentang pamali itu cuman sekedar pamali gitu. Iya. Tapi menurut kalian semua teman-teman yang di rumah masih relevan gak sih tentang tentang pamali ini untuk kita, apalagi kita ya generasi AI gitu ya, teknologi yang sangat-sangat canggih gitu. Menurut kalian masih relevan nggak? Tapi kalau kalian gimana? Relevan nggak ini kalau misalnya didengerin gitu? Kalau waktu kecil mah karena waktu kecil tuh kita belum terlalu terpapar banyak info, Iya. jadi belum selogis itu, jadi kayak percaya aja. Tapi untuk sekarang Tapi sekarang karena kita udah gede juga gitu, nggak masuk akal gitu iya, ya. jadi mending jelasin secara logisnya aja gitu. Tapi kalau diambil dari value atau pesannya gitu, sangat penting sih, sangat bermanfaat. Kayak misal jangan potong kuku malam-malam, itu kan bagus juga gitu. Nanti kepotong kukunya, Iya jarinya sih, ikut malam-malam. kepotong gitu kan. Nah, itu kelewatan. banget dong. Segini hilang. Tapi pesannya itu sangat sampai ke kita gitu kan. Iya, iya. Iya, jadi penting sih kalau untuk pesannya gitu ya. Iya. Kak, iya. Dan maksudnya kita juga kan ngambil dari alasan yang make sense-nya juga kan gitu. Jadi pamali-pamali yang emang udah ada dari dulu, kita buat alasan yang masuk akalnya gitu, bukan yang Iya. jadi ular tadi, bukan gitu. Tapi lebih masuk akalnya adalah nanti keselak kayak Iya. gitu. Kesehatan secara logika yang masuk lah gitu. Tapi kita mah nggak bilang pamali itu nggak benar ya, tapi kita Iya. secara logisnya. Pamali itu lebih ke cara menyampaikannya Iya, aja iya, gitu. Jadi buat kalian yang masih dilarang ini itu sama orang tua gitu, kalian tuh maksudnya ketika emang diomongin tentang pamali gitu, mungkin kalian ngambil ininya aja, ngambil baiknya aja gitu. Iya. Oh apa ya, cari alasannya gitu yang se-make sense mungkin sama otak kalian, biar kalian menurut Jadi misal kalau ada orang tua kalian yang masih menggunakan pamali terus nanti jadi ular, kalian jangan batal. Gak mungkin, gak masuk akal. Ambil pesannya aja guys Iya. gitu. mungkin itu cara mereka juga menghargai kan, menghargai budaya dulu kayak gitu. Maksudnya dia juga secara mindset kita kan pasti beda ya cara Iya. berpikirnya gitu kan. Secara kita tumbuh di waktu yang berbeda. Gitu. Nah, Iya, betul banget betul. gitu. Apalagi kalau ke Gen Alpha kayaknya mereka kan dari kecil udah terpapar internet banget gitu. Iya. Iya. Kayaknya mereka akan lebih logis, jadi pamali itu nggak terlalu bisa dijadiin alat buat ngelarang sesuatu gitu. Jadi mending kasih alasan logisnya aja langsung. Yang ada di bayangan aku itu adalah Gen Alpha ketika dilarang ini itu mereka langsung searching gitu di AI di Gemini. Benar. Benar kalau makan sambil tidur jadi ular Ah, gitu. iya kayak gitu. Maksudnya kebayang kan sama mereka tuh yang hidup di serba teknologi yang canggih gitu, kayak dilarang ini itu sama orang tuanya, mereka nggak percaya, riset dulu mereka di AI gitu. Atau mereka Bener bantah kan? saat itu juga. Ini salah gitu. Itu lihat lebih itu. logisnya. Aku lebih dari jurnal loh, Mbak. Kamu mana jurnal kamu apa gitu. Coba. Ada plus minusnya juga ya, Gen Z, Gen Alpha, Gen Iya. milenial, ternyata kayak gitu. Kayaknya kita adalah generasi terakhir yang takut sama pemali deh. Iya benar banget sih. Dan nanti mungkin kita kalau punya anak juga kita lebih baik menjelaskan secara logis. Iya. nah gitu Iya. daripada untuk pamali dan jadi ular. Lebih baik kita berceramah 2 jam menjelasin ke mereka. Males juga 2 jam. Udahlah pamali aja deh.
Sama dong wawasannya kayak gitu. Pamali yang dulu aja deh, gak apa-apa aku mah. Oke guys, jadi mending sekarang kita bedah logikanya pamali itu versus realita yang logisnya. Alasannya gitu ya. Alasan list. sebenarnya Ya, gitu. kita list pamali-pamalinya. Yang terkenal tapi yang kita sering denger lah ya. Iya, Iya, apa sih? Nggak boleh duduk di atas meja. Oh, iya, benar. Oh iya, nanti banyak utang katanya gitu. Wah, baru Iya, denger sih itu mitosnya mah. kayak gitu. Pamalinya kayak gitu. Ya itu mah sebenarnya kalau duduk di meja tapi sambil main pinjol ya gak boleh. Itu kan ada aja alasannya. Jadi kalau sambil pinjol ya tetap Banyak utang. Sebenarnya kan meja itu tempat bukan tempat duduk gitu. Iya, alasan duduk mah di sebenarnya. kursi aja. Iya. Siapa yang gak takut banyak utang coba? Pasti nurut. Makan tidur, nanti banyak utang, duduk. Kalau dibilang jangan duduk di meja nanti kaya, pasti semuanya duduk di meja. Gitu. Sebenarnya secara logisnya ya ini bukan tempat duduk. Iya. Oh iya. Coba aku mau tanya Aku apa dulu ya? ya, aku dulu ya. Nih, Weh. Aku itu jangan duduk di depan pintu lah. Susah dapat jodoh katanya, itu tuh kenapa? Sebenarnya ya karena ngalangin jalan, kayak apalagi zaman dulu kayaknya pintunya masih pintu yang cuma satu pintu doang, belum yang dua gitu. Jadi kayak kalau misalkan iya. ada orang yang satu orang duduk di situ ya udah kehalang gitu jalannya. Iya, iya. Mungkin ada yang lewat. Mungkin yang lewat itu jodohnya dia ya. mau masuk di jodoh, Oh iya, nanti jodohnya susah lewat. Kalau ini udah mau cincin, mau apa, duduk. Di dekat pintu gini. Pikiran lagi ya. Gigitin kuku. Apalagi apa mau apa lagi? Jangan nyanyi di kamar mandi. Nah, pemalinya kenapa ya? Pamalinya tuh kamar apa ya? Nanti Oh, ada yang ini. ngikutin. ada yang ngikutin Ada biasanya yang ngikutin. katanya gunting ngikutin gitu kan. iya. Sebenarnya kalau secara logikanya ya berisik. Berisik, nggak sih? iya. Apalagi kalau di kamar mandi menggema kan. Iya, suaranya kayak 2 kali gitu ya. Dua kali. Iya. Tapi berarti yang ngikutin tuh sebenarnya Suaranya gemanya kayak- sendiri. Suara betul. gemanya sendiri sebenarnya. Iya. Tapi justru aku kalau nyanyi di kamar mandi lebih enak. Iya, karena menggema itu. Kayak seolah diva Indonesia gitu loh. Oh, sama ini nih, katanya tuh nggak boleh ngomong kasar di hutan ya. Ya. Gue sompral. Iya. Katanya pemalinya takutnya tidak menghargai gitu ya sosok-sosok yang ada di gunung, di hutan gitu kan. Sosok apa sih? Iya, ada sosok apa? Sosok apa Mungkin sih? secara ini kan kita menghargai lah ya. Iya. Soal apa namanya? Apa? Mistis gitu ya. Iya. Oh, Mistis gitu. iya, iya, Tapi iya. sebenarnya logisnya ya emang gak boleh ngomong kasar Iya, sih di mana-mana sebenarnya gitu. Iya sih. Masa di kafe ngomong ya boleh emang nggak boleh nggak boleh tetap nggak boleh ngomong kasar di mana ya di rumah Iya. ngomong ya rumah sendiri pun nggak boleh gitu kan maksudnya kayak Udah. Oke. Tapi sebenarnya kalau ngomong kasar itu tuh malah banyak kejadiannya nggak sih? Kayak dikasih bukti nyatanya. Oh iya, Iya. iya iya, ada itu loh, ada di film juga kok. Ada di salah satu film yang dia tuh Banyak gak sih? sompral, iya benar. Iya. Salah satunya juga ada di salah satu penelusuran yang ada di Bandung. Mereka tuh juga pernah sesekali mereka sompral. Pada akhirnya mereka benar-benar didatengin dan dimasukin dan yang Iya. iya yang dimasukinnya tuh yang ngemasukinnya tuh ngomong gitu kayak mana sompral ya gitu. Iya, Nanti di sini kayak- ada translate ya, mana sompral ya, jadi orang ka ieu naon sih? Kayak keganggu gitu ya. Kayak gitu karena mungkin gak nyaman juga ya mereka yang ngedengar-dengarnya gitu. sebagai contoh yang viral tuh yang di gua apa sih gua Belanda gua Jepang yang nggak boleh ngomong lada Oh iya, Iya. gua Belanda. gua Belanda itu nggak Iya, boleh gua ngomong Belanda. lada Oh, aku baru tahu. Nanti ada itunya kan. dia ada sosok ladanya di situ Oh, Rasa tapi waktu terpanggil. itu ada deh yang bikin video kayaknya lewat di FYP aku. Lada. Bisa gitu Justru malah boleh kayak ya? gitu ngomong. Oh iya, nggak tahu. Justru malah maksudnya sama mereka malah disengajain gitu kayak Ditantang gitu. ada kayak gitu. Kalau yang nggak percaya itu gak bakal nunjukin sih mereka biasanya. Dia nggak percaya yang biasanya dilihatin. Iya, itu. Oh, iya. Yang yakin justru mereka kalau yakin ya mereka akan ngelakuin. Iya. Jadi nggak akan ditunjukin. Terus juga ya kalau misalnya ngomongin tentang pamali itu kan maksudnya banyaknya berangkatnya dari hal-hal yang mistis kan. Iya. Jadi ketika dikasih faktanya itu fakta yang terjadi tuh mereka mempercayainya kalau itu datangnya dari mereka Hal yang buntu mistis gitu itu. ya, hal-hal yang mistis itu gitu. Ya, jadi sebenarnya pamali itu etika yang dibungkus oleh hal-hal mistis sebenarnya. Padahal itu teh pembelajaran etika untuk kita dari orang tua kita untuk tidak melakukan hal yang tidak sopan lah bisa dibilang gitu Iya. atau Supaya lebih menghormati. iya gitu. Oh iya sih benar juga. Tapi emang kebanyakannya juga kan
masuknya atau terhubungnya tuh hal-hal yang mistis kayak gitu kan. Maksudnya hal-hal itu tuh bukan yang tampak gitu, jadi mereka tuh gampang buat ngasih tahu itu walaupun nggak kejadian, ngerti nggak Iya, sih? benar-benar. Akhirnya dibungkus jadi hal-hal yang mistis kayak gitu, karena kan kita sendiri juga nggak pernah ngalamin itu kan gitu. Jadi kayak oh iya nih kita baru dengar hal-hal mistis kayak gini, oh berarti beneran jangan dilakuin gitu, beneran pamali kayak gitu. Ya, apalagi di Indonesia kan orang-orang masih banyak yang percaya sama hal-hal mistis sangat gitu. kental lah dengan Iya. mistis. Untuk di beberapa tempat kayak mungkin di kamu juga ya masih percaya Iya. hal yang mistis ya? Sangat, karena lebih ke wawasannya masih kurang mungkin ya. Iya. Secara dunianya nggak berkembang di kota gitu, aku kan di desa ya. Coba jelasin sejarah kuyang. Tapi teman-teman, ini teman kita dari mana, Saya dari Kalimantan. Di mana? Pontianak. Iya, benar di Pontianak. Jadi maksudnya di sini tuh ada percampuran budaya gitu. Kayak kita ngambil sudut pandang dari Kalimantan, juga kita ngambil sudut pandang dari Jawa Barat. Sama pemali yang ada di Sunda sama yang di Kalimantan itu berbeda, ada beda. Iya, Tadi termasuk dari contohnya yang bahasanya. piring ya. Iya. Tapi sebenarnya pamali soal meninggal tuh banyak ya. Banyak banget, Iya. sebenarnya banyak Aku ada banget. contoh nih, pamali ngelangkahin orang yang lagi tidur. Oh iya, Nanti itu. orang yang tidurnya meninggal katanya gitu. Terus kalau orang meninggal dilangkahin nanti hidup lagi gitu kan? Sama kucing nggak sih Kucing. di rumah? Oh, kucing. Atau manusia ngangkain Itu orang. Jadi kalau misalnya logisnya gitu ya, ya kita kan manusia menghargai orang kan. Iya. Ya, jadi sebenarnya kalau secara logisnya nggak sopan aja ngelangkain orang gitu. Karena lagi tidur dilangkahin. Terus kalau Lagi. orangnya bangun kaget ya. Orang yang bangun dilangkain juga Nggak sopan sih. Tuh, jadi sebenarnya banyak banget ya pamali-pamali itu, bahkan mungkin di kali ini di pembahasan kita juga belum semuanya kesebut kan gitu. Iya. Cuman itu yang Kita tahu. Iya, yang kita tahu itu ya beberapa yang emang sering banget diucapin sama orang tua zaman dulu kayak gitu. Terus kalau misalnya buat teman-teman semua mungkin apa ya, kalau emang ternyata nanti dikasih tahu tentang pamali gitu, mungkin kalian bisa menghargai itu dulu dengan menjawab iya gitu. Dan kalian pengen tahu alasan lebih make sense-nya, mungkin kalian juga bisa cerita. iya, bisa cari tahu dulu kayak kenapa ya kayak gitu. ambil sisi baiknya aja guys. Iya, bener-bener, karena setiap segala sesuatunya pasti ada positif atau negatifnya kayak gitu. Oke guys, itu dia pembahasan pamali dari kita. Coba kalian kalau punya pengalaman pamali-pamali yang unik, yang lucu, yang kalian dengar dari nenek atau kakek kalian, boleh komen di bawah guys. Terus komen juga ternyata itu tuh sisi logisnya tuh apa Ya. gitu. Terus kalau misalnya emang kalian juga ternyata bahkan mungkin dijadiin sebuah penelitian tentang pamali gitu, dan kalian tahu banget nih sejarahnya tentang pamali, bahkan terciptanya kata pamali, ya boleh kalian komen juga di bawah ya untuk nambah pengetahuan buat kita semuanya. Yo. Oke, jadi untuk podcast kali ini kita berhenti sampai sini ya. See you on the next video. Bye bye.